Mau ngapa lo telepon gue? Mau ngajak berantem? Sorry ya, gue bukan doyan berantem. Tapi siapapun yang gangguin Naura, siapapun yang nyakitin Naura, akan ngedapetin seperti apa yang lo dapetin tadi malam. Gua suka sama Naura, gimana dong? Ya gua akan terus gangguin dia sampai lu mau ketemu gua face to face. Gimana? Oke, gue setuju buat temuin lo. Kapan dan di mana? Harka, Sayang, aku berangkat ke kantor dulu ya. hati-hati ya. Oh ya, sayang, kamu punya nomor teleponnya hari tukang ojek itu nggak? Ada? Aku minta dong. Sebentar. Ini Harka. Coki, nih, ini nomor telepon Ray. Harka? Kok dikasih ke Mas Coki? Iya, dia emang minta nomor telepon tukang ojek itu. Karena dia pengen jaga rumah ini dari tukang ojek itu. Iya, dia itu kan anak jalanan. Nah, aku dulunya juga anak jalanan, jadi tau lah gimana caranya aku ngadepin dia. Dah. Thank you, bro. Ya Allah, apa yang mau Mas Coki lakukan ke Mas Ray? Tapi lo harus tahu, men. Tukang ojek itu sangat temperamental. Dia sangat emosional. Jadi lo harus berhati-hati sama dia. Udahlah, tenang aja. Ya udah, kalau gitu, Bu Ira, Nora, kita pamit ke kantor dulu ya. Iya, Arka. Hati-hati ya. Nora, jaga diri. Kalau ada apa-apa langsung kabarin aku, Bu Ira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Thank you. Ibu kan tahu semalam Mas Coki berkelahi sama Mas Ray. Aku takut Mas Coki sekarang mau balas dendam sama Mas Ray. Ibu yakin Ray bisa nanganin ini semua. Kamu jangan khawatir ya. Iya, Bu. Ya Allah, aku takut, Bu. Sudah. Halo. Tukang ojek. Ini gua Coki. Yang kemarin berantem sama lu. Mau ngapa lo telepon gue? Mau ngajak berantem? Sorry ya, gue bukan doyan berantem. Tapi siapapun yang gangguin Naura, siapapun yang nyakitin Naura, akan ngedapetin seperti apa yang lo dapetin tadi malam. Gua suka sama Naura, gimana dong? Ya gua akan terus gangguin dia sampai lu mau ketemu gua face to face. Gimana? Oke, gue setuju buat temuin lo. Kapan dan di mana? Oke, deal. Rooftop jam 9. Oke, gue setuju buat terima tantangan lo. Gue akan temuin lo. Tapi, kalau sampai lo kalah, lo harus jauhin Naura. Coki ngajakin lo duel dan lo terima. Tapi gue gak punya pilihan lain, Alia. Coki bilang, kalau dia kalah, dia gak akan ganggu Naura lagi. Tapi kalau gue tolak dari tantangan dia akan terus dan terus gangguin Naura. Kalau masalah Naura, gue gak pernah bisa ngecegah lo. Tapi gue punya pesan buat lo. Lo jaga diri. Lo inget lo kalau Ray, gue serius, lo cuma punya 1 ginjal. Lo harus hati-hati. Ya, Alia. Thank you ya. Lo janji lo bakal hati-hati. Yaudah. Oh ya. Tadi bokap gue datang gak? Katanya mau datang setelah makan siang. Oke. Ya keluar. Ya. Jangan!
Kinta. Mbak Kinta, aku yakin Mbak Kinta itu masih hidup. Dia masih hidup. Dia pasti bersembunyi di rumahnya. Aku harus mencari Mbak Kinta. Aku harus menemui Mbak Kinta. Aku harus memohon dia untuk memberitahu semua orang kalau dia tuh masih hidup. Supaya gak ada yang menganggap lagi kalau aku ini gila. Moga-moga aja ya permasalahan Naura di rumah ini cepat reda ya. Iya, kasihan Naura. Kium jadi males deh membalas puisi-puisi cintanya Bang Kodir Kang keliling baju itu tuh. Gara-gara Kium mikirin Naura terus. Yam. Bang Kodir itu ngirimin bon utang. Soalnya kamu tuh nggak bayar kreditan baju yang kamu ambil. Bukannya puisi cinta kali. Nanti jangan sirik jadi orang. Nih ada buktinya nih. Puisi cinta. Gue bacain ya. Yang gue bacain. Mana? Pengen tahu. Oh cinta, kemana kau pergi? Kenapa kau lari? Ya lari lah, orang takut diseruduk. Oh, sirik aja. Sebaiknya aku nunggu sampai Mbak Kim gak lihat aku. Aku gak mau. Kalau ada yang tahu aku pergi dari rumah ini, aku pasti akan ditahan untuk pergi dan dianggap gila lagi. Ini kesempatan aku untuk keluar dari rumah ini. Mbak, Nora, Mbak, nggak boleh keluar dulu, Mbak. Waduh. Aduh. Ojek! Mas, Oh, iya, ojek Neng, mas. kemana, Neng? Jalan Mursyid, deket kok, deket. Ini, Neng, pakai helmnya, Neng. Buruan ya. Ini. Hati-hati di bawah. Pokoknya aku minta dalam 1-2 hari ini Naura harus sudah masuk rumah sakit jiwa, Aruni. Saya akan usahakan, Mas. Aku nggak mau kalau hanya cuma diusahakan. Tapi ini harus berhasil. Karena aku harus melangkah ke rencana selanjutnya. Yaitu Kinta akan kembali dengan jati diri orang lain. Tapi aku butuh waktu lagi, Mas. Kita harus nunggu sampai Naura itu benar-benar lemah dan dia lupa di mana alamat dan siapa jati dirinya dia. Kalau nggak gawat, nanti dokter dan di sana tahu kalau Naura itu sebenarnya tidak gila. Kalau untuk itu nggak masalah. Kamu tenang saja, Aruni. Karena aku sudah punya obat untuk membuat orang berhalusinasi. Kamu hanya tinggal menukar obat Naura dengan itu. Oke, Mas. Pa, Ray, kok tumben kamu sudah pulang? iya Pa. Remas dulu ya Pa. Naura ya Allah. Di kamarnya juga nggak ada. Naura. Kamu apa sih? Teriak-teriak di rumah orang, nggak sopan banget ya kamu ya? Naura, Bu Vina. Naura nggak ada di mana-mana, di kamarnya juga nggak ada. Bu Vina lihat Naura. Alah, paling dia cari kesempatan untuk menemui laki-laki lain. Anak kamu kan gatel. Bu Vina jangan ngomong seperti itu. Naura bukan orang yang seperti itu, Bu Vina. Bu Ira ini apa-apaan sih? Yang namanya orang gila itu, ya gitu, suka kabur-kaburan, jadi nggak usah aneh. Bu Ira, ada apa sih teriak-teriakan? Cari siapa? Naura nggak ada, Mbak Kim lihat Naura. Hah? Naura nggak ada? Yum, kita cari ke ruangan lain yuk. Bu Ira, mobilnya mah ada, tapi Nauranya kagak ada. Gimana itu nanti? Kabur kali Bu Ira Nauranya. Ada-ada aja masa Naura kabur, ada-ada aja lu. Bisa aja. Naura kabur. Assalamualaikum. Mau apa kamu? Saya tahu. Mbak kita itu masih hidup kan? Dia belum meninggal kan, Pak? Saya tahu Mbak kita masih bersembunyi di dalam rumah ini. Saya mau ketemu sama Mbak kita. Izinin saya masuk, Pak. Saya harus
Naura, kamu itu udah benar-benar stres ya. Kinta itu sudah meninggal.